Darahku mendidih. Lututku gemeter hebat saat melihat wanita tua itu sedang memungut sisa nasi kering di depan gubuk reyot yang hampir roboh. Itu ibuku. Ibuku yang seharusnya hidup bak ratu di istana yang kubangun dengan keringat darahku di Arab Saudi. Tapi siapa sangka, uang miliaran rupiah yang kukirim selama ini justru dipakai untuk membiayai kemewahan wanita lain yang kini tertawa puas di dalam rumahku. Hari ini, langit akan runtuh di atas kepala mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat cerita semua. Kembali lagi bersama saya, menemani waktu istirahat kalian dengan kisah nyata kehidupan yang penuh hikmah. Sebelum kita masuk ke kisah yang akan mengaduk-aduk emosi ini, saya doakan semoga kalian yang sudah menekan tombol subscribe dan like video ini, rezekinya mengalir deras seperti air zam-zam, lunas semua hutangnya, dan selalu diberikan kesehatan sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Absen dulu dong di kolom komentar. Kalian menonton kisah ini dari kota mana saja? Apakah ada pejuang devisa juga di sini? Tulis hadir di bawah ya. 10 tahun. Catat baik-baik, 10 tahun. Aku menukar masa mudaku memeras keringat darah di negeri gurun pasir, hanya demi satu impian, melihat ibuku duduk di sofa emas bak seorang ratu di masa tuanya. Tapi hari ini, detik di mana kakiku menginjak halaman rumah yang kubangun dengan air mata itu, duniaku justru runtuh. Bukan pelukan hangat ibu yang kudapat, melainkan hardikan satpam yang mengusirku, seperti pengemis di istanaku sendiri. Darahku mendidih seketika. Aroma tanah basah selepas hujan di Bandara Soekarno-Hatta menyambutku. Dadaku sesak oleh rindu yang sudah 1 dekade kubendam. Namaku Ranti. Di kampung, orang mengenalku sebagai TKW sukses. Tapi bagiku, aku hanyalah seorang anak yang ingin berbakti. Selama di Arab, tak sekalipun aku membeli emas atau baju bermerek untuk diriku sendiri. Setiap rial yang kudapat, utuh kukirimkan pada Mas Bayu, suamiku, dengan pesan tegas. Bangunkan istana untuk ibu, bahagiakan dia. Di dalam taksi online yang membawaku membelah kemacetan, senyumku tak pernah pudar. Aku membayangkan ibu, dengan kulitnya yang mulai keriput, menyambutku di teras rumah tingkat 2 yang fotonya sering dikirim Mas Bayu. Aku membayangkan aroma masakan kesukaanku menguar dari dapur mewah yang kubeli perabotnya bulan lalu. Ah, bayangan itu begitu manis, meninabobokan segala lelahku selama ini. Sesuai aplikasi ya Bu, ini nomor rumahnya, ujar sopir taksi membuyarkan lamunanku. Aku tertegun. Di hadapanku berdiri sebuah bangunan yang jauh lebih megah dari foto yang pernah kulihat. Pagarnya tinggi menjulang, dengan ornamen besi tempa berwarna emas yang angkuh. Pilar-pilar marmer menyangga piras depan yang luas. Ada mobil sedan mengkilap terparkir di carport. Jantungku berdegup kencang, antara bangga dan sedikit perasaan asing yang aneh. Ini rumahku. Benar-benar hasil kerjaku. Romantis, ramah, penuh perasaan, sangat menggoda, sangat seksi. Batinku tak percaya. Dengan langkah mantap, kuseret koper besarku menuju gerbang. Aku sudah tak sabar ingin memberi kejutan pada ibu dan Mas Bayu. Aku menekan bel intercom dengan semangat. Tak lama, seorang satpam berseragam lengkap keluar dari pos penjagaan dengan wajah masam. Ia menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan yang merendahkan, seolah sedang menilai apakah aku layak menginjak keramik di teras itu. "Cari siapa, Mbak? Jangan sembarangan pencet bel, ini bukan rumah kosong," tegurnya ketus. Aku mencoba tersenyum sopan, meski hatiku mulai tak enak. "Maaf Pak, saya Ranti, saya pemilik rumah ini. Saya mau ketemu suami saya, Pak Bayu, dan ibu saya." Satpam itu justru tertawa sinis, tawa yang terasa seperti tamparan di pipi. "Ngawur kamu, pemilik rumah. Sejak kapan? Ini rumah Bu Lena. Pak Bayu itu cuma numpang di sini. Jangan ngaku-ngaku deh Mbak. Paling kamu cuma sales atau mau minta sumbangan kan? Pergi sana sebelum saya panggil polisi." Duar, rasanya ada petir menyambar tepat di ulu hatiku di siang bolong itu. Bu Lena? Siapa perempuan itu?
Kenapa dia disebut pemilik rumah yang kubangun dengan keringat dan air mataku selama 10 tahun? Dan di mana ibuku? Lututku seketika lemas, koper yang kupegang terlepas dari genggaman. Tuhan, jika ini mimpi buruk, tolong bangunkan aku sekarang juga. Kakiku yang terbiasa melangkah di lantai marmer Bandara Internasional, kini harus menyeret koper mahal melewati jalanan becek berbau sampah busuk. Dan di sanalah, di ujung kampung yang dihindari orang, aku melihatnya. Bukan di istana, tapi di kandang yang bahkan lebih layak disebut tempat pembuangan. Wanita tua itu sedang merebut makanan dari mulut kucing liar. Hancur lebur hatiku detik itu juga. Diusir dari rumah sendiri, rasanya seperti ditelanjangi di depan umum. Satpam itu membanting gerbang tepat di depan hidungku. Dengan sisa harga diri yang ada, aku berbalik. Kuseret koperku menyusuri jalan kampung yang dulu begitu akrab. Namun, ada yang aneh. Tatapan para tetangga bukan tatapan rindu, melainkan tatapan kasihan bercampur ngeri. Itu Ranti kan? Yang suaminya orang kaya baru itu? Jangan keras-keras, kasihan dia, belum tahu nasib emaknya. Bisik-bisik itu berdengung seperti lebah di telingaku. Panas, menusuk. Aku mencoba bertanya pada Bu Tejo, tetangga lama kami. Namun beliau hanya menunjuk ke arah pinggiran kali, tempat pembuangan sampah akhir desa, lalu buru-buru masuk ke rumah seolah takut tertular sial. Firasatku semakin buruk. Jantungku berdetak tidak karuan, lebih kencang daripada saat pesawat mengalami turbulensi hebat. Langkahku terhenti di tepi sungai yang airnya hitam pekat. Bau amis dan busuk menyengat hidung. Di sana, di antara tumpukan barang bekas dan ilalang liar, berdiri sebuah gubuk. Jika itu pantas disebut gubuk. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah bolong dimakan rayap, atapnya dari terpal bekas spanduk caleg yang sudah sobek. Angin sore bertiup, membuat gubuk itu berderit ngilu seolah merintih kesakitan. Apakah ini tempat ibuku tinggal? Sementara uangku miliaran rupiah mengalir deras setiap bulan? Tidak mungkin. Mas Bayu bilang ibu sedang terapi kesehatan di villa. Tapi mata tidak bisa berbohong. Sosok ringkih itu keluar dari pintu gubuk yang miring. Punggungnya bungkuk, rambutnya memutih kusam tanpa disisir. Memakai daster lusuh yang warnanya sudah pudar menjadi abu-abu. Ibu, suaraku tercekat, nyaris tak terdengar. Sosok tua itu menoleh, matanya yang rabun menyipit. Detik berikutnya, tampah berisi kerupuk di tangannya jatuh berserakan ke tanah becek. Duk, Ranti, kamu pulang, Duk. Suaranya parau, bergetar hebat. Aku berlari, kupeluk tubuh yang tinggal tulang berbalut kulit itu. Bau apek dan minak angin menyeruak, tapi bagiku ini wangi surga yang paling kurindukan. Ibu menangis histeris, tapi bukan tangis bahagia. Tubuhnya gemetar ketakutan dalam pelukanku. Duk, maafin ibu. Ibu gak bisa jaga rumah. Jangan marah sama suamimu ya, Duk. Ibu yang salah. Ibu yang bau tanah ini gak pantas tinggal di rumah bagus. Racau ibu. Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat jantungku perlahan-lahan. Ibu justru membela laki-laki jahanam itu. Doktrin macam apa yang sudah ditanamkan Bayu di kepala ibuku? Siapa yang bilang begitu, Bu? Siapa? Teriakku di tengah isak tangis. Ibu hanya menggeleng, menunjuk memar biru di lengan kurusnya yang tertutup lengan daster. Langit sore itu menjadi saksi, kemarahanku bukan lagi api, tapi lahar yang siap meledakkan segalanya. Kalian tahu apa yang lebih menyakitkan daripada dikhianati? Saat aku membuka toples beras di pojok gubuk itu, dan yang kutemukan hanyalah kerak nasi kering yang sudah berjamur. Nasi aking. Ibuku, wanita yang kakinya adalah surga bagiku, makan makanan sisa ayam, sementara suaminya, si parasit itu, foya-foya membakar uang kirimanku di meja judi dan pelukan wanita lain. Malam ini, aku bersumpah demi Allah, setiap butir nasi basi yang ibu makan akan kubayar dengan kehancuran hidup mereka. Malam itu, di bawah cahaya lampu templok yang apinya menari-nari tertiup angin dari celah dinding bilik, aku duduk bersimpuh di hadapan ibu. Lantai tanah yang kami duduki terasa dingin, sedingin hatiku saat ini. Aku membuka aplikasi mobile banking di ponsel mahalku,
menunjukkan deretan angka mutasi rekening yang jumlahnya fantastis. Bu, Ranti kirim 20 juta tiap bulan. Kalau lebaran Ranti kirim 50 juta. Masa Mas Bayu nggak kasih speser pun ke ibu? Tanyaku dengan suara serak. Ibu menatap layar ponsel itu dengan bingung, lalu tersenyum getir. Senyum yang membuat dadaku sesak. Duk, Bayu bilang usahamu di Arab lagi macet. Katanya kamu sakit-sakitan di sana, jadi uangnya habis buat berobat. Ibu nggak mau minta uang, takut nambah beban kamu. Ibu cuma dikasih jatah 50.000 seminggu. Itu pun sering telat. Dek, iblis. Laki-laki itu benar-benar iblis berwajah manusia. Dia tidak hanya merampok hartaku, tapi dia juga menfitnahku di depan ibuku sendiri, supaya ibu tidak menuntut haknya. Dia biarkan ibu hidup dalam rasa bersalah, mengira anaknya menderita. Padahal dia yang menikmati hasil keringatku. Lalu kenapa ibu bisa sampai di gubuk ini? Rumah itu kan besar, Bu. Kamarnya ada 4. Kenapa ibu harus tidur ditemani nyamuk di pinggir kali? Desakku lagi. Aku butuh mendengar semuanya, meski itu membunuhku perlahan. Ibu menunduk, memainkan ujung dasternya yang sobek. 2 tahun lalu, ada perempuan itu datang, si Lena. Dia cantik, wangi, kulitnya putih mulus. Bayu bilang itu rekan bisnis, tapi lama-lama dia sering give up. Terus Bayu bilang, ibu berhenti, nafasnya terdengar berat. Bilang apa, Bu? Bayu bilang ibu bau tanah. Katanya ibu bikin tamu-tamunya jijik kalau lihat ibu batuk-batuk di ruang tamu. Katanya ibu bawa sial buat bisnisnya. Malam itu hujan deras, Nduk. Baju-baju ibu dilempar ke halaman. Ibu tidur di pos ronda sebelum ditolong orang bikin gubuk ini. Air mataku tumpah, bukan lagi menetes, tapi menderas. Bayangkan, ibu yang melahirkanku, diusir karena dianggap bau tanah oleh menantu yang hidup dari uang anaknya sendiri. Sementara aku di Arab, rela tidur 4 jam sehari demi mengejar bonus, berpikir ibu sedang tidur nyenyak di kasur king size. Ternyata, aku membiayai neraka untuk ibuku sendiri. Aku bangkit berdiri. Kepalaku hampir menyentuh atap gubuk yang rendah. Aku usap air mata di pipi dengan kasar. Cukup, sudah cukup aku menangis. Air mata Ranti, si anak berbakti, sudah habis malam ini. Yang tersisa sekarang adalah Ranti, si penagih hutang. Aku menatap ibu yang tertidur pulas karena kelelahan menangis. Wajahnya damai meski beralaskan bantal kumal. Aku mengecup keningnya pelan. Tidur yang nyenyak, Bu. Malam ini terakhir ibu tidur di sini. Besok Ranti janji ibu akan kembali jadi ratu. Dan mereka akan menyesal pernah dilahirkan ke dunia. Aku mengambil ponselku, menghubungi seseorang. Halo Pak Pengacara, siapkan berkas gugatan dan panggil polisi besok pagi. Saya mau buat keributan besar. Ya, sebesar-besarnya. Suara musik dangdut koplo yang berdentum dari speaker mahal itu terdengar seperti terompet perang di telingaku. Darahku mendidih, sementara ibuku sarapan nasi aking berjamur di gubuk reot. Mereka di sini sedang berpesta pora di atas keringat darahku. Lihat wanita itu. Gelang emasnya berderet sampai siku, tertawa lepas di pelukan suamiku. Detik ini, aku bersumpah, aku akan pastikan tawa itu berubah menjadi tangisan paling menyedihkan sedunia. Pesta sudah berakhir, sayang. Pagi itu, matahari bersinar terik, seterik api di dadaku. Aku tidak lagi memakai baju kusut sisa perjalanan kemarin. Setelah menitipkan Ibi pada tetangga yang baik hati, aku berdandan. Aku mengenakan gamis sutra hitam terbaikku, yang kubeli di Madinah dan belum pernah kupakai. Kacamata hitam besar menutupi mata sembabku, tapi tak bisa menutupi aura dingin yang memancar dari tubuhku. Aku berjalan kaki menuju rumahku sendiri. Dari jarak 50 meter, suara gelak tawa manja dan musik sudah terdengar bising. Rupanya, Nyonya Lena yang terhormat sedang mengadakan arisan sosialita di rumahku. Sempurna. Semakin banyak penonton, semakin seru pertunjukan jatuhnya topeng mereka. Aku melangkah pasti, siap menagih utang nyawa dan harga diri. Gerbang rumah terbuka lebar. Satpam kemarin entah kemana,
mungkin sibuk menjadi pelayan dadakan. Aku masuk ke ruang tengah yang megah tanpa permisi. Aroma parfum mahal yang menyengat langsung menusuk hidung, berbeda jauh dengan bau apek di gubuk ibu semalam. Di bawah lampu gantung kristal yang kubeli dengan gaji 3 bulan di Jeddah, duduklah wanita itu, Lena. Dia jauh lebih muda dariku. Kulitnya putih mulus hasil perawatan salon mahal. Di lehernya melingkar kalung emas setebal rantai kapal, dan jari-jarinya penuh cincin berlian. Di sampingnya, Mas Bayu, suamiku yang 10 tahun tak kutemui, sedang menyuapinya potongan kue tart sambil tertawa genit. Pemandangan yang membuat perutku mual seketika. Mereka benar-benar menikmati hidup di atas bangkai kepercayaanku. Aku berdiri di ambang pintu ruang tengah, melipat tangan di dada. Assalamualaikum Mas Bayu, meriah sekali pestanya. Kok istri sah yang baru pulang dari Arab gak diundang? Suaraku tidak keras, datar dan dingin, tapi cukup tajam untuk membelah kebisingan musik. Seketika, hening. Seseorang mematikan musik dengan panik. Semua mata tamu arisan tertuju padaku. Sendok kue di tangan Mas Bayu jatuh berdenting ke lantai marmer. Wajahnya yang tadi merah merona karena bahagia, mendadak pucat pasi seperti melihat hantu. Matanya melotot nyaris keluar. Lena menatapku sinis dari ujung kaki ke kepala. Belum sadar siapa aku. Dengan angkuh dia berkata, siapa kamu? Babu baru ya? Lancang sekali masuk rumah orang. Satpam, usir perempuan gember ini. Aku tersenyum miring. Oh, Lena sayang, kamu baru saja menggali kuburanmu sendiri. Plak. Bunyi tumpukan kertas rekening koran setebal 500 halaman itu menghantam meja marmer hingga gelas-gelas kristal berguncang. Makan itu uangku, teriakku lantang. Wajah pelakor itu pucat pasi, bedak tebalnya tak mampu menutupi ketakutan saat aku membongkar siapa pemilik sebenarnya istana ini. Hari ini, di depan semua teman sosialita palsumu, aku akan kuliti aib kalian satu persatu sampai ke tulang. Kalian bermain api dengan wanita yang salah. Babu, kamu bilang? Aku tertawa, tawa yang kering dan mengerikan. Aku melangkah mendekat ke arah Lena yang masih syok. Asal kamu tahu, Nyonya Lena yang terhormat, Babu ini yang mengirim 20 juta setiap bulan supaya kamu bisa beli krim wajah itu. Babu ini yang menahan lapar di negeri orang supaya suamimu, si parasit ini, bisa membelikanmu gelang emas itu. Semua yang melekat di badanmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dibayar lunas pakai keringatku. Bayu akhirnya berdiri, mencoba meraih tanganku dengan wajah memelas yang menjijikkan. Ranti, sayang, dengarin Mas dulu. Ini gak seperti yang kamu pikir. Kita bisa bicara baik-baik di kamar ya, jangan bikin malu di sini. Aku menepis tangannya kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Bicara. 10 tahun aku bicara lewat transferan, Mas. Apa balasannya? Kamu usir ibuku ke kandang ayam. Kamu biarkan dia makan nasi basi, sementara kamu suap-suapan kue sama perempuan ini. Di mana hati nuranimu, Mas? Di mana? Teriakanku membuat Bayu menciut. Dia terduduk kembali di sofa, tak berani menatap mataku. Laki-laki yang dulu kupuja sebagai imam ternyata tak lebih dari seorang pengecut yang berlindung di ketiak istri dan selingkuhan. Lena yang mulai sadar dari syoknya mencoba melawan. Dia berdiri, meski kakinya gemetar. Jangan ngarang cerita ya, ini rumahku. Bayu bilang dia beli rumah ini tunai buat aku. Kamu cuma ngaku-ngaku kan? Mana buktinya? Aku tersenyum puas. Inilah momen yang kutunggu. Aku mengeluarkan sebuah map hijau dari tasku. Salinan sertifikat yang kusimpan di safe deposit box bank sebelum berangkat ke Arab dulu. Buka matamu lebar-lebar, seruku sambil membuka map itu. Sertifikat hak milik, atas nama Ranti binti Salim. Bukan Bayu, apalagi Lena. Bayu cuma numpang. Dan kamu Lena, kamu cuma tamu tak diundang yang sebentar lagi akan ditendang. Tamu-tamu arisan langsung riuh. Wah, ternyata pelakor. Ya ampun, kirain kayak beneran. Ih, malu banget. Cibiran itu terdengar jelas. Lena terduduk lemas. Wajahnya merah pada menahan malu yang tak tertanggungkan. Harga dirinya hancur berkeping-keping di depan teman-teman sosialitanya sendiri.
Mas Bayu menuntun motor Honda Astrea tua keluaran tahun 90-an dari samping gubuk. Motor itu sudah tidak punya spion, joknya ditambah lakban hitam dan bunyinya pret, 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 seperti napas orang yang mau mati. Hancur lagi harga diriku. Aku, Rina, mantan kru kapal pesiar yang biasa naik shuttle bus ber-AC di Eropa, sekarang harus naik rongsokan besi ini dengan koper branded dan sepatu boots kulit. Naiklah, Dek, ajaknya pelan. Dia tidak berani menatap mataku. Dengan hati mendongkol setengah mati, aku naik ke boncengan. Joknya keras seperti batu. Sepanjang jalan aku memalingkan muka. Aku malu. Setiap kali berpapasan dengan warga desa yang lewat, aku menutupi wajahku dengan rambut. Aku tidak mau mereka melihat Rina si sukses sedang dibonceng oleh suami gembel naik motor rongsokan. Di dalam hati, sumpah serapahku tak berhenti mengalir. Kamu bawa aku kemana, Mas? Ke kontrakan petakmu yang baru? Atau ke rumah janda tempat kamu menghabiskan uangku? Awas saja kalau sampai kita berhenti di tempat judi. Motor melaju lambat meninggalkan jalanan desa yang berbatu. Anehnya kami tidak menuju ke arah perkampungan kumuh. Mas Bayu mengarahkan motornya ke jalan raya provinsi, ke arah kota. 15 menit berlalu, kami mulai masuk ke kawasan ruko-ruko dan perumahan elit. Jantungku mulai berdebar aneh. Kenapa ke sini? Uang dari mana dia bisa sewa tempat di sini? Apa dia jadi satpam di salah satu ruko ini? Motor butut itu akhirnya melambat di sebuah jalan protokol yang ramai. Di depan kami berdiri sebuah pagar besi tempa yang tinggi menjulang, hitam, kokoh, dan mewah. Di kanan kirinya ada pilar beton besar berlapis batu alam. Mas Bayu mematikan mesin motornya tepat di depan gerbang megah itu. Suasana hening seketika, hanya terdengar deru mobil mewah yang lalu lalang di jalan raya. Aku turun dengan bingung. Mataku menatap gerbang itu, lalu menatap Mas Bayu yang sedang merogoh saku celana lusuhnya. Ngapain kita berhenti di sini? Kamu kerja jadi penjaga malam di gedung orang kaya ini? Tanyaku sinis, nadaku meremehkan. Cepat jalan lagi, tunjukkan di mana kamu tinggal sebenarnya. Mas Bayu tidak menjawab cemoohanku. Dia mengeluarkan sebuah kunci gembok yang mengkilap dari sakunya. Tangan kasarnya yang gemetar memasukkan anak kunci itu ke lubang gembok gerbang raksasa di depan kami. Klik! Suara gembok terbuka terdengar nyaring. Dia mendorong gerbang berat itu perlahan. Masuklah, Dek. Ini jawaban atas semua pertanyaanmu selama 5 tahun ini, katanya tanpa menoleh. Aku ternganga. Kakiku seperti dipaku ke aspal. Apa maksudnya? Dengan perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan penasaran setengah mati, aku melangkah melewati gerbang itu. Seminggu. Cuma butuh waktu seminggu bagi cinta mati mereka untuk berubah menjadi perang dunia. Tanpa uang, tanpa mobil, dan tanpa atap, watak asli pelakor itu akhirnya keluar. Di pinggir jalan yang berdebu, aku melihat sendiri Lena meludahi wajah Bayu sebelum meninggalkannya demi laki-laki lain yang bermobil. Rasain. Sekarang kamu tahu kan, Mas, rasanya dibuang seperti sampah. Tapi jangan harap kamu bisa kembali merangkak ke kakiku, karena pintu maafku sudah terkunci rapat dan kuncinya sudah kulempar ke laut. Kabar kehancuran Bayu sampai ke telingaku lewat grup WhatsApp ibu-ibu pengajian kampung. Katanya, mereka sempat tidur di emperan toko karena tidak punya uang sepeser pun. Semua kartu kredit dan rekening yang dipegang Bayu sudah kublokir total. Ternyata benar pepatah, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Lena, wanita yang dulu dipuja Bayu bak bidadari, ternyata tak lebih dari benalu yang mencari inang baru. Sore itu, saat aku sedang menyiram tanaman di taman depan yang kini sudah rapi kembali, aku melihat pemandangan menggelikan di seberang jalan. Sebuah mobil hitam berhenti. Lena buru-buru masuk ke dalamnya tanpa menoleh lagi pada Bayu. Bayu mengejar, menggedor kaca mobil, tapi mobil itu tancap gas, meninggalkan kepulan asap hitam yang mengenai wajah Bayu. Laki-laki yang dulu sombong mengusir ibuku, kini berdiri terpaku di jalanan, ditinggal sendirian dalam keadaan melarat. Sungguh tontonan yang menghibur. 2 hari kemudian, pagar rumahku berbunyi pelan. Bukan ketukan tamu, tapi seperti cakaran ragu-ragu. Aku mengintip dari CCTV. Itu Bayu. Tubuhnya kurus,
Wajahnya penuh brewok tak terurus, persis seperti gelandangan. Aku keluar, tapi tak membuka pagar. Aku hanya berdiri di balik jeruji besi, menatapnya dingin. Melihatku, Bayu langsung bersimpuh di aspal panas. Tangisnya pecah. "Ranti, Dek, tolong Mas. Mas hilaf. Mas ditipu Lena. Mas rindu kamu. Mas rindu Ibu. Izinkan Mas masuk, Dek. Mas rela jadi pembantu asalkan bisa makan dan tidur di dalam." Rintihnya. Suaranya serak, penuh air mata buaya. Dari teras, ibuku muncul. Kini ibu sudah sehat, memakai gamis bersih dan wajahnya segar. Melihat ibu, tangis Bayu makin kencang. "Bu, maafin Bayu, Bu. Bayu anak durhaka." Aku melirik ibu, menunggu reaksinya. Apakah hati lembut ibu akan luluh? Ternyata tidak. Penderitaan di gubuk reot itu telah mengajarkan ibu ketegasan. Ibu berjalan mendekat, menatap menantunya lewat celah pagar. "Nak Bayu," suara ibu tenang, tapi menusuk. "Dulu ibu memelas di kakimu, supaya tidak diusir saat hujan deras. Apa kamu ingat? Kamu bilang ibu sampah. Nah, sekarang ibu kembalikan kata-kata ibu. Tempat sampah bukan di dalam rumah ini." Ibu berbalik badan, masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi. Aku menatap Bayu terakhir kali. Dengar itu, Mas? Bahkan malaikat seperti ibu pun sudah menutup pintu hatinya. Pergilah. Cari makan dengan keringatmu sendiri, bukan keringat istri. Dan satu lagi, surat cerai akan sampai ke alamat orang tuamu lusa. Aku berbalik, melangkah masuk mengikuti ibu. Di belakangku, terdengar raungan penyesalan Bayu yang memanggil-manggil namaku. Tapi bagiku, suara itu tak lebih dari suara angin lalu. Hatiku sudah beku untuk pengkhianat. Labbaik Allahumma labbaik. Gema talbiyah ini memecahkan tangis kami di depan Ka'bah. Dulu aku menangis karena dikhianati manusia. Tapi hari ini aku menangis karena diundang oleh Sang Pencipta. Lihatlah wanita di sampingku ini. Wajahnya bersinar terang. Jauh lebih cantik daripada saat ia tinggal di gubuk derita itu. Tuhan tidak tidur. Dia menukar air mata ibu dengan air Zam-Zam. Dan menukar pengkhianatan suamiku dengan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. 3 bulan setelah prahara itu, aku menepati janjiku. Membawa ibu ke Tanah Suci, tempat yang selalu ia sebut dalam setiap racauan tidurnya di gubuk dulu. Di depan multazam, ibu berdoa panjang sekali. Aku sempat mengira ibu mendoakan keburukan untuk Bayu. Tapi ternyata hatiku salah. Ibu berdoa, "Ya Allah, ampunilah Bayu, berilah dia hidayah. Dan terima kasih engkau telah menyelamatkan anakku Ranti dari laki-laki yang salah." Dek, hatiku bergetar. Betapa luasnya hati ibu. Di saat aku masih menyimpan dendam, ibu sudah memaafkan. Disitulah aku sadar, rezekiku lancar bukan karena aku pintar cari uang, tapi karena doa wanita tua berhati malaikat ini. Sepulang dari umrah, aura rumah kami berubah. Tidak ada lagi sisa-sisa kenangan pahit. Rumah itu kurenovasi ulang, kubuang semua perabot bekas Bayu dan Lena. Kini, rumah itu menjadi kantor pusat Barokah Ibu Travel, usaha travel haji dan umroh yang kurintis. Suatu pagi, saat aku mengantar ibu belanja ke pasar tradisional, karena ibu rindu masakan kampung, mataku menangkap sosok yang familiar. Di sudut pasar yang becek, seorang kuli panggul sedang memikul karung beras besar. Tubuhnya kurus, kulitnya menghitam terbakar matahari, dan jalannya pincang. Itu Bayu. Dia menoleh saat melihat mobilku lewat. Mata kami bertemu sejenak. Ada rasa malu yang luar biasa di matanya. Dia buru-buru menunduk, menarik topi lusuhnya untuk menutupi wajah. Tak ada lagi Bayu yang necis, tak ada lagi Bayu yang angkuh. Aku menghela nafas panjang. Tidak ada rasa benci lagi,
hanya rasa kasihan. "Du, itu Bayu ya?" tanya ibu pelan. "Bukan, Bu, itu cuma masa lalu yang sudah lewat," jawabku sambil menggenggam tangan ibu. Kami berlalu, meninggalkan Bayu dengan konsekuensi pilihannya sendiri. Sobat cerita, kisahku berakhir di sini. Bukan tentang balas dendam, tapi tentang memuliakan tempat kita berasal. Uang bisa dicari, suami bisa diganti, tapi ibu cuma satu di dunia ini. Jangan pernah biarkan orang lain, siapapun itu, merendahkan orang tuamu. Karena saat kamu membela ibumu, Tuhan akan membela hidupmu. Lihat aku sekarang. Tanpa suami pengkhianat itu, aku justru semakin kaya, semakin tenang, dan semakin bahagia. Jadi buat kalian yang sedang disakiti, bangkitlah. Tunjukkan bahwa kalian berlian yang terlalu mahal untuk dibuang ke tempat sampah. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Ranti dari awal sampai akhir. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengar kisah ini? Puas? Terharu? Atau masih gregetan? Coba tulis di kolom komentar. Ibu adalah kunci rezeki, kalau kalian setuju dengan Ranti. Jangan lupa like video ini sebagai tanda sayang kalian pada ibu, dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya. Karena besok, saya akan kembali dengan kisah nyata lain yang tak kalah menghebohkan. Suamiku ternyata punya 3 keluarga di 3 kota berbeda. Sampai jumpa, jaga kesehatan, dan sayangi orang tua kalian selagi masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.